Saya yakin 100% ini karena Jokowi. Mengapa Pak Prabowo akhirnya memutuskan untuk merayakan 80 tahun kemerdekaan RI? Ini di Jakarta, alih-alih di IKN. Kalian nggak nyangka kan? Coba tonton sampai selesai, kalian pasti akan setuju. Lalu Sensikers kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya melihat bahwa ada satu tujuan rahasia yang dibisikkan oleh Pak Jokowi agar peringatan kemerdekaan RI yang ke-80 ini dilakukan di Jakarta saja. Nggak seperti di IKN, seperti tahun lalu ya? Iya, tahun lalu di IKN. Apakah kira-kira? Saya yakin kalian pasti setuju, ini bukan clickbait, tonton sampai selesai. Saya yakin kenapa nggak di IKN, karena IKN mangkrak, Mas. Bener nggak? Kalau dibilang mangkrak, ini nggak sepenuhnya benar karena sampai saat ini perkembangan yang ada. Terus kemarin juga adanya sebuah berita di mana ada prostitut. Nah, ya pelaku prostitusi yang dijumpai di sana. Yang artinya ini masih ada banyak kegiatan yang sedang dilangsungkan di sana. Dan kita juga melihat bahwa kalau kita bilang mes untuk para karyawan dan semua pegawai yang akan di sana ini sudah disiapkan. Jadi kalau dibilang mangkrak, sepertinya enggak. Karena kalaupun itu juga mangkrak, wartawan pasti sudah riuh menceritakan tentang mangkraknya ini. Dan sekali bukan mangkrak, apalagi? Apakah karena baru saja Indonesia memasuki pemerintahan tanpa oposisi atau seperti apa? Ini adalah salah satu yang kalau kita bilang penyebab utamanya. Saat Presiden Prabowo akhirnya memberikan amnesti dan abolisi, kita tahu bahwa PDIP ini mulai melunak. Dan kita tahu dengan mulai hilangnya upaya pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Karena kita tahu yang paling disasar oleh PDIP ini adalah Gibran. Pak Jokowi udah nggak punya kekuasaan, tapi Gibran ini menyakitkan hati mereka. Kader yang ikut berkhianat bersama bapaknya dan malah memenangi perlombaan yang dianggap dirubah peraturannya. Maka kita akan tahu dengan adanya atau turunnya tempo penyerangan atau pemakzulan kepada Gibran ini karena akhirnya Mas Hasto diberikan amnesti. Dan kita juga tahu bahwa pemberian abolisi kepada Tom Lembong ini adalah upaya untuk merangkul Anies Baswedan agar nggak terlalu galak lagi dan mau memikirkan sebuah opsi untuk bisa bergabung pada pemerintahan. Dan ini menjelaskan sekali lagi bahwa DNA politik Pak Prabowo adalah DNA politik dari Pak Jokowi, yaitu rekonsiliasi. Kita tahu bahwa Pak Jokowi yang muncul di cover majalah Times saat pertama kali beliau ini menjabat, ini kan sangat fenomenal di seluruh dunia saat itu. Di Indonesia juga merupakan sebuah harapan baru seperti tagline-nya A New Hope di majalah Times itu. Kita menyadari bahwa akhirnya juga menimbulkan banyak pertentangan. Orang-orang yang masih bahkan percaya kalau Pak Jokowi ini keturunan Tionghoa yang menganut paham komunis yang masih berusaha untuk melemahkan sendi-sendi bangsa yang ada di Indonesia. Saat tumbuhnya kecintaan terhadap seseorang di saat bersamaan secara natural akan muncul kebencian. Dan saat itu sudah menjadi benci, maka apapun ini akan menjadi salah. Roy Suryo yang dulunya adalah pendukung Jokowi, ini juga sampai sekarang nggak bisa dijelaskan mengapa sangat membenci Pak Jokowi seperti sekarang ini. Maka dengan adanya upaya untuk rekonsiliasi, sesuatu yang kemarin itu muncul, perpecahan yang ada, karena adanya efek sangat dicintainya Pak Jokowi hingga ada sangat dibencinya, dan juga dilanjutkan dengan Ahok yang terus kemudian dibui, ini akan diakhiri dengan bersatunya 01 dan 03. Betul ya? Anies bukan Ganjar ya, karena bosnya Ganjar ya Bu Mega. Bu Mega ini akan ditarik masuk ke koalisi. Dan karena ini juga saya tahu dan meyakini bahwa nanti di peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 oleh Presiden ke-8 yang dulunya memiliki kata sandi 08 di Kopassus, yang beliau ini sangat percaya dengan namanya yang ke-8 ini tadi membawa hal yang sangat sakral, maka dia ingin agar seluruh elemen yang tadinya bermusuhan ini datang untuk dipertemukan secara langsung. Maka saya meyakini bahwa nanti akan ada momen-momen luar biasa saat bisa saja Anies Baswedan, Megawati, dan Jokowi atau Gibran diwakili ya, ini akan ada dalam satu frame yang akan menunjukkan satu rekonsiliasi bangsa. Ini mungkin menakutkan untuk mereka yang belum terbiasa
menakutkan untuk mereka yang masih naif dan menganggap demokrasi ini haruslah tentang ideologi yang harus saling berlawanan, tapi ini adalah bukti dari ideologi dan demokrasi Pancasila yang sesungguhnya. Tapi kan satu frame, walaupun Mas Anies nggak pernah satu frame, cuman Gibran dan Bu Mega sendiri kan pernah satu frame, tapi kan itu kan masih ada gestur di mana menunjukkan Bu Mega ini seolah-olah cuek dan nggak peduli lah sama Mas Gibran. Lantas dipertemukan kembali di momen kemerdekaan mungkin yang mana prediksi saya pribadi kemungkinan Pak Jokowi juga hadir di sana, nggak cuma Gibran. Apakah mereka semua udah pada bisa ngelemesin aja di momen itu menurut Mas? Saya kira Pak Jokowi dan Gibran ini pasti bisa. Tapi bagaimana memposisikan Bu Mega ini agar beliau ini dalam kondisi kimiawi yang baik dan terus kemudian juga mood yang akan juga sempurna sehingga nanti akan bisa berjumpa. Saya pikir kerjasama antara Puan Maharani dan Don Dasko ini akan bisa melunakkan suasana. Dan nantinya di 80 tahun Indonesia ini akan jadi momen di mana mirip dengan momen si atlet pencaksilat yang waktu itu merangkul dan terus kemudian memelukkan bendera Indonesia. Saya akan sangat ramalkan ini ada momen yang seperti itu pada 17 Agustus nanti. Dan ini akan jadi momen yang sangat luar biasa. Akan mengakhiri semua permusuhan yang ada, yang tidak diperlukan. Karena Bu Mega pun sudah mengatakan bahwa tidak ada oposisi. Walaupun dia bilang juga tidak ada koalisi. Dan sejatinya koalisi yang ada kemarin pun itu kan bukan koalisi yang terus kemudian disepakati bahwa yang di luar koalisi artinya musuh. Tidak. Tapi koalisi kemarin adalah sebuah kata kerja untuk ayo bersama-sama. Dan saat terus kemudian semua ada di sana, otomatis tidak ada koalisi. Otomatis yang ada adalah Indonesia. Dan ini yang diharapkan pada peringatan ke-80 kemerdekaan RI yang akan diadakan di Istana Negara. Lantas setelah, apa maksudnya? Kadang-kadang kan seremoni-seremoni atau mungkin acara-acara seperti ini juga akan dijadikan momen politisasi oleh para pejabat politik ini. Lantas setelah ada momen, jika memang benar adanya pertemuan sebesar itu, apakah isu-isu kita masuk sedikit ke reshuffle yang mana Pak Prabowo juga beberapa waktu lalu sempat menepis adanya isu reshuffle ini akan terjadi? Reshuffle tidak akan terjadi karena sejatinya reshuffle sebenarnya adalah sebuah porsi yang dipersilahkan untuk disantap jika PDIP memang mau mengakui masuk. Nah, PDIP ini kan kayak, ya gue masuk tapi jangan kelihatan banget lah masuknya. Ini dengan ya, kita dukung pemerintahan Prabowo, tapi mengatakan tidak beroposisi, tapi juga tidak berkoalisi. Maka sejatinya ini langsung ditutup, karena ini sudah tidak diperlukan lagi. Jadi kalau saya lihat, ini adalah sebuah upaya politis untuk menarik lawan yang ingin menjadi kawan. Tapi kalau fasilitas ini tidak digunakan, ya wes, nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Dan nanti tidak akan ada reshuffle. Dan otomatis dengan adanya semua elit partai ini bersama-sama, maka kita akan melihat bahwa pemakzulan Gibran tidak akan terjadi. Dan ini 100 juta % tidak akan terjadi. Silakan bermimpi sampai mati, ini tidak akan terjadi. Karena yang akan bisa memakzulkan Gibran itu adalah para elit partai, bukan para anggota DPR yang ada di ruangan dan bersidang selama ini. Tapi kalau kita bilang PDIP ini tidak mengambil porsi kue yang disiapkan untuk disantap, lantas apa keuntungan PDIP untuk dia bersikap seperti itu selain memang dibebaskannya Hasto ya, maksudnya dia pada akhirnya nggak ngambil kuenya kok. Makanya PDIP di sini mengatakan ingin sebuah renegosiasi baru dengan mengatakan tidak ada oposisi dan tidak ada koalisi, dan Presiden Prabowo pasti akan nyelip-nyelipin lah hal seperti itu. Kita tahu partai sebesar PDIP dengan kader sebanyak itu pasti memerlukan juga amunisi dan juga hal-hal yang harus mereka lakukan untuk berkiprah dalam 10 tahun pemerintahan Prabowo. Ya betul, kalian nggak salah dengar, 10 tahun pemerintahan Prabowo. Dan bisa saja ini dipersiapkan untuk nantinya di term yang kedua mereka akan mendapatkan kursi. Berarti negosiasi ini kemungkinan juga ada rencana atau mungkin udah mulai pitching untuk di 2029 nanti. Nggak secara langsung, tapi mereka ini seakan-akan juga yang dibeli oleh PDIP di sini adalah ketenangan. Yang dibeli adalah PDIP ini adalah, "Mbok ya jangan itu Pak Jokowi, bikin eker-eker lagi lah di partai saya." Seperti itu. Dan seakan-akan dengan membebaskan Mas Hasto, Pak Prabowo ini memberikan jaminan. Udah Mbak, tenang aja. Mbak walaupun nggak masuk, tapi tetap aman posisinya. Jadi mau kongres, monggo. Mau ganti sekjen, monggo. Mau apapun silahkan. Jadi ini sepertinya adalah sebuah gestur yang positif dari Presiden Prabowo kepada Bu Mega. Yang mana PDIP
ini nggak usah takut digembosi sampai 7%, tapi tetap akan jadi partai dewa-dewa yang ada di Senayan. Jika memang pada akhirnya kok renegosiasi, reshuffle ini tidak dilakukan, tapi pasti ada dong pihak-pihak yang justru menginginkan reshuffle ini karena memang ada beberapa yang seperti Mas Denny Darko bilang pada di awal Pak Presiden Prabowo ini menunjuk para menteri, ada slot-slot yang disiapkan yang mana kita bilang mungkin orang tersebut nggak begitu kompeten gitu. Kalau nggak kompeten ini tentu saja akan menjadi sebuah sorotan khusus dari Pak Prabowo, tetapi siapapun penggantinya ini akan tetap yang benderanya sama. Jadi kalaupun ternyata memang nanti harus diganti, saya melihat bahwa komposisi dari tiap partai di dalam kabinet ini akan tetap sama. Maka itu tadi, kalau nggak diambil ya sudah, nggak akan bisa di redeem kuponnya ini tadi. Dan kita melihat ini adalah satu hal yang sudah mulai terlihat dan jelas dan nggak bisa kita tawar lagi. Dan kita tahu juga bahwa sekarang Pak Prabowo bisa fokus kepada hal-hal yang tentu saja ini nggak menutup semua permasalahan. Karena Anies Baswedan yang selama ini belum ada di dalam sebuah keranjang, belum ada di sebuah partai. Orang-orang yang menjadi simpatisan Anies ini belum semuanya akur. Dan mereka masih tetap mengganggu di luar barisan. Nah, orang-orang ini yang akan coba untuk ditertibkan jika mereka tidak segera bergabung dalam keranjang yang akan disediakan nanti. Tapi mengapa jika Anies ini memang diajak untuk berdamai, Pak Prabowo sampai harus berbicara? Kenapa kemarin orang-orang yang tidak berkeringat ini nggak boleh masuk ke dalam kabinet seperti itu? Apakah ini yang dimaksud? Apakah PDIP? Ataukah Anies Baswedan? Kita akan bahas di konten berikutnya. Tapi menurut kalian, apakah kalian setuju jika ini semua dilakukan di Jakarta dulu hingga persatuan ini terjadi dan kita akan melangkah bersama dari 80 hingga 100 tahun Indonesia Merdeka? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.